Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Kenalkan, saya Ibu Marsilah SPD, CGP angkatan 11. Di sini saya akan memaparkan tugas dari pendidikan guru penggerak yang berjudul Nilai dan Peran Guru Penggerak dalam Demonstrasi Kontekstual. Nilai guru penggerak yang akan kita bahas di sesi ini adalah yang pertama adalah berpihak pada murid, yang kedua reflektif, yang ketiga mandiri, kemudian kolaboratif dan inovatif. Jika saya menjadi guru penggerak dan sudah berlangsung selama 3 tahun, maka ada beberapa hal yang akan menjadi target yang akan saya lakukan. Yang pertama, yakni nilai guru penggerak yang akan saya lakukan berpihak pada murid. Karena berpihak pada murid adalah guru yang mengutamakan kepentingan murid dalam setiap kegiatan pembelajaran. Karena kita adalah sebagai guru yang hanya berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Lalu, kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan adalah yang pertama, melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Saya mengutamakan peserta didik saya sebagai subjek dalam pembelajaran, bukan sebagai objek. Sehingga saya akan memfasilitasi kebutuhan peserta didik saya berdasarkan kebutuhan mereka, karakter gaya belajar mereka. Yang kedua, melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Berdiferensiasi proses, konteks, dan produk. Yang ketiga, melakukan asesmen diagnostik secara menyeluruh. Di sini, sebelum pembelajaran, saya memetakan kondisi, karakter, dan gaya belajar peserta didik saya terlebih dahulu. Lalu, yang kedua yakni reflektif. Apa itu reflektif? Reflektif adalah guru yang menjadikan refleksi sebagai kebiasaannya. Di sini terlihat gambar saya yang sedang ada supervisi dari sekolahan. Sehingga di sini saya ingin menjadikan refleksi ini merupakan suatu kebiasaan. Yang kedua, reflektif adalah daya saing yang tinggi. Kemudian, reflektif di sini adalah guru yang mau melihat dirinya sendiri dan guru yang memahami apa dan yang perlu ditingkatkan dalam metode pengajaran. Dan yang keempat, guru yang selalu belajar pengalaman, baik itu merupakan keberhasilan maupun kegagalan. Sehingga guru tersebut dapat melakukan perbaikan di kemudian harinya. Lalu, kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan adalah yang pertama, memanfaatkan hasil supervisi saya ini untuk perbaikan pembelajaran. Dalam supervisi ini, akan ada hasil yang akan diberikan oleh supervisor saya, dalam hal ini adalah guru senior saya, untuk mensupervisi kegiatan pembelajaran saya, sehingga saya diberikan feedback yang akan saya tindak lanjuti dalam upaya perbaikan metode pengajaran saya. Yang kedua, memanfaatkan hasil saran dari rekan sejawat. Di sini saya menggunakan kolaborasi rekan sejawat saya untuk memperbaiki metode pengajaran yang akan digunakan dalam perbaikan di pengajaran saya. Lalu,
Yang ketiga, konsisten dalam melakukan refleksi di setiap akhir sesi pembelajaran. Mandiri adalah nilai yang ketiga. Mandiri di sini adalah guru yang mampu memotivasi dirinya sendiri untuk melakukan perubahan. Guru yang memulai sesuatu terkait dengan perubahan yang diinginkan. Dan guru yang bertanggung jawab, serta guru yang memiliki rasa ingin tahu dalam pengembangan kompetensi dan yakin akan memiliki potensi yang dimilikinya. Sehingga guru tersebut akan melakukan pengembangan diri tanpa suatu paksaan, tanpa suatu instruksi, sehingga guru tersebut mau melakukan perubahan dari dirinya sendiri untuk tergerak dan menggerakkan. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan adalah yang pertama, dalam hal kemandirian ini, saya aktif dalam kombel atau komunitas belajar saya, baik secara daring maupun luring. Di sini, STEMSA juga memiliki komunitas belajar STEMSA. Di sini, saya juga sebagai anggota kombel untuk menggerakkan komunitas dalam belajar. Yang kedua, yakni melakukan pengembangan diri untuk peningkatan pembelajaran yang lebih baik. Di sini, peningkatan kompetensi saya lakukan salah satunya daring ini saya lakukan yang ada di PMM dengan belajar secara mandiri, dengan belajar sesuai dengan schedule waktu saya sehingga bisa menyesuaikan tanpa mengganggu aktivitas yang lain. Sehingga apa yang sudah kita lakukan akan terrecord di sini di menu PMM kita. Selanjutnya yakni saling berbagi dengan teman. Di sini keaktifan ini bisa kita sharekan untuk kita lakukan bersama-sama untuk maju bersama. Selanjutnya yakni kolaboratif. Apa itu kolaboratif? Kolaboratif adalah berkomunikasi dengan baik, membangun kerjasama yang positif, dan membuka ruang diskusi antar guru, pemangku kepentingan, baik di dalam maupun di luar sekolah untuk kualitas peningkatan pembelajaran. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan adalah yang pertama, bekerja sama meningkatkan mutu sekolah. Yang kedua, bekerja sama dengan kepala sekolah, rekan sejawat, murid, dan orang tua untuk mensukseskan kegiatan sekolah. Di sini adalah aktivitas dari para orang tua bersama dengan anak-anak dalam kegiatan melakukan evaluasi, menonton video bersama dari hasil proyek karya anak-anak. Kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat. Di sini berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk menghasilkan pembelajaran atau kolaborasi yang baik yang secara menyeluruh dan holistik. Inovatif adalah yang terakhir dari nilai yang akan saya tekankan, yakni guru yang mampu menemukan ide-ide atau gagasan baru tentang metode media yang menyenangkan, sehingga anak tidak merasa bosan, anak tidak merasa tertekan, anak belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Kemudian inovatif di sini adalah guru yang pantang menyerah. Lalu, kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan adalah yang pertama, membuat bahan ajar yang interaktif. Di sini bahan ajarnya yakni bahan ajar kreasi. Di sini namanya adalah spinner wheel. Saya membuatnya secara manual, yaitu untuk meningkatkan pembelajaran bahasa Inggris dengan spinner wheel ini adalah dalam materi direction, sehingga anak bisa memilih atau memutar apa yang menjadi kehendaknya tanpa ada rekayasa.
Di sini juga ada foto saya mempraktekkan one by one spinner wheel dengan siswa. Kemudian yang kedua, yakni di sini ada word wall online. Kemudian yang ketiga, di sini ada word wall untuk offline-nya. Ini untuk melatih vocabulary anak sehingga anak bisa meng-create kata dalam kelompok. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada quizzes, ada evaluasi dengan game quizzes sehingga anak ada daya tarik untuk melakukan penilaian formatifnya. Lalu merencanakan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan karakteristik murid dan perkembangan teknologi. Di sini perkembangan teknologi saya sesuaikan dengan kodrat zaman anak. Dan inovatif saya yaitu membuat video pembelajaran di channel YouTube saya. Ini adalah lampiran YouTube saya yang sudah saya screenshot. Baik, demikian, terima kasih. Semoga peran ini, nilai-nilai dari guru penggerak dan peran aktif dari guru penggerak di 3 tahun yang akan datang ini semoga terlaksana. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat para guru penggerak. Karena kita salam penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.